Ini Ustaz, selama ini saya masih tersesat dengan satu ungkapan dari Rasulullah tentang masalah syirik kecil. Jadi penjelasan dari syirik kecil ini seperti apa Ustaz? Dan kedua, bahayanya sejauh mana dari syirik kecil ini Ustaz? Iya. Syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi ini sama bahayanya sebenarnya. Apapun bentuknya. Kita kan mengaku menyembah pada Allah Ta'ala. Nah, syirik itu menyembah selain Allah. Menyembah maksudnya ya. Tapi menyembah itu kan tidak hanya ada patung disembah, nggak seperti itu. Itu kan jelas tetap itu syirik yang jelas kelihatan ya. Kemudian yang tidak begitu kelihatan inilah yang kita harus mencoba mengetahui. Jadi orang bermain Tuhan-Tuhanan itu juga syirik. Orang bermain Tuhan-Tuhanan itu syirik. Namanya kalau seseorang bilang, tuh kamu tahu nggak itu gedung itu aku yang bikin, nah itu sama. Oh, begitu aja sudah masuk saja. Iya, dia masuk. Padahal kan ada sesuatu yang harus dikerjakan. Sebenarnya dia tahu bahwa yang ngerjakan itu bukan dia. Yang ngerjakannya ya orang-orang yang di bawah, ini alat-alatnya ada dan sebagainya. Dan gedung tersebut itu berdiri bukan dari hanya orang itu aja, karena Allah mengizinkan berdiri. Ya, Allah mengizinkan berdiri. Nah, pada waktu itu sudah jadi, kemudian dia mengaku atau dia itu memberitahu bahwa gedung itu aku dulu yang bangun. Negara Indonesia ini aku dulu yang ngeset, aku yang begini. Begitu ya, itu sih sama. Dia bermain Tuhan sebenarnya. Benar, jadi dia sudah mewakili dia bahwa Tuhan dia. Dia mewakili bahwa dia Tuhan. Nah itu seperti itu nggak boleh. Nah yang lebih kecil lagi, mamanya begini. Salah satu contohnya mamanya. Dia itu dulu kan, sekarang kan terkenal. Dulu kalau dia itu nggak aku tolong, dia nggak akan bisa seperti itu. Nah sama, dia bermain Tuhan dia sebenarnya. Kenapa? Karena dia merasa dialah yang menolong orang tersebut. Nah itu sama, padahal yang maha menolong itu siapa? Ya Allah. Tapi kenapa kita itu mengaku? Nah itu juga sama. Jadi itu ada di sekitar kita, ada sangat banyak. Apalagi kalau kita sudah maunya maaf nih ya. Kita sering nih membantu saudara kita atau teman kita nih. Membantu nih sering ya, bukan cuma sekali dua kali, sering. Suatu ketika teman atau saudara kita itu ngelunjak. Ya. Melunjak kepada kita nih. Nah, melunjak itu sehingga menjadikan kita jengkel. Nah, suatu ketika muncullah kata-kata, kamu tuh dari dulu aku tolong ya. Kamu sekarang nggak punya ini. Nah, itu langsung habis dia. Kelar sedekahnya hilang. Ya Allah. Ngungkit itu doang. Karena ngungkit kan nggak boleh dalam Quran. Sesederhana itu kalimatnya padahal ya. Ngabisin semua perkara. Sebenarnya nggak sederhana juga sih. Tapi ringan itu kelihatan ringan. Kelihatan ringan itu kan nafsu. Ya. Pada waktu seseorang yang dia tolong itu melakukan sesuatu kegiatan yang menjadikan dia merasa teraniaya, orang itu kan sebenarnya ujian bagi dia. Yang harus kita ingatkan tetap bahwa Allah menciptakan orang itu ujian bagi yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum libatin fitnatan atasbirun. Sudah diceritakan dalam Quran bahwa Allah menciptakan orang lain itu ujian bagi kita. Sama, berarti kita juga bagian ujian dari orang lain. Lah kalau ujian kan harus dihadapi dengan sabar. Lah kenapa kata-kata yang keluar itu bukan dengan oh iya ini ujian dari Allah untuk saya. Iya. Bismillah. Mudah-mudahan saya bisa ya Allah, kan gitu. Ini yang keluar kadang lu tahu diri dong ya. Nah, kan gitu. Nah, kalau yang ngomong begitu nafsu atau iman, kan begitu aja. Nafsu. Nah, kalau nafsu itu kan keluar dari jalur iman. Iya. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, habis itu jengkel, marah, kesono masih ada dia maki-maki si itu. Nah, disitulah itu rusaknya sholat kita itu ya di titik-titik itu sebenarnya. Ngaruh Ustaz sama amal ibadah, Semua puasa, ngaruh. Itu berpengaruh. Kesehatan. Dan pertanyaannya adalah orang yang begitu, dia mohon ampun nggak pada Allah Ta'ala? Entah malamnya, entah besoknya, entah seminggu, sebulan, mohon ampun nggak sih? Tentu. Kagak. Benar. Rata-rata kagak yang begitu. Dan itu baru persoalan satu. Kalau persoalannya banyak.
Nah, itulah salah satu hal yang harus kita hati-hati kalau memang melihat sesuatu nggak cocok sama hati kita, otak kita, nafsu kita, itu kita lihat, oh ini ujian, udah berhenti di situ. Saya harus menghadapi dengan lapang dada. Dan saya serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau ujian itu kita pikirkan kita nggak mampu, ya sudah, kita ingat ayat Allah Ta'ala yang lain. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sudah, kita letakkan aja di situ. Berarti kalau memang ini ujian, ini kita nggak mampu menghadapi, serahkan, tawakal sama Allah Ta'ala. Kita sudah berusaha ikhtiar untuk menghadapi itu. Nggak mampu, nggak usah marah, letakin sama Allah Ta'ala. Ingat ayat ini, Allah pasti akan memberikan kemudahan, titik. Yang memberikan kemudahan siapa? Allah, bukan siapa-siapa. Kemudahan dari mana? Bisa aja umpamanya kemudahan dari Pak Jasan, Pak Satian, kan bisa. Benar. Kan gitu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dan itu jarang sekali disadari. Misalnya prestasi misalnya, ini ada Mas Syafi yang ini prestasi di bidang film misalnya, ini apakah dia seorang aktor atau sutradara karena bagus, dinilai juri bagus, kemudian dapat Piala Citra, penghargaan Piala Citra misalnya, Citra benar ya. Nah, ketika dia terima itu kan berarti dia juga mengakui atas pengakuan di dunia, pengakuan manusianya, ya betul. Apakah ini hanya sebatas ujub ataukah sudah syirik kecil ini? Kalau dia merasa bangga, itu masih ujub, masih ria. Belum masalah syirik lah. Karena syirik itu udah bermain Tuhan sebenarnya. Kalau itu masih ujub. Syirik itu kalau kamu nggak saya tolong, nah itu mulai. Udah. Ya kalau momennya kayak Mas Setian sebagai aktor dan mampu punya itu ya kebanggaan. Nah itu di titik-titik situ aja, ujub ria. Kalau sudah mulai, saya nggak tahu kalau mau di luar kamera bagaimana kata-katanya, itu kan nanti Allah yang menilai ya. Kalau memang dia memang bangga sehingga terlalu begini, ya bisa aja itu menjadi suatu kesombongan. Saya tanya lagi Ustaz. Ini kalau berhubungan dengan bangga terhadap amal soleh, bangga terhadap kemampuan diri, sehingga itu ada condong merendahkan orang lain, ujub, syirik, apa sombong itu Ustaz? Kalau memang bangga terhadap ibadahnya, ya itu sombong sebenarnya. Sombong. Sebenarnya, mohon maaf nih. Sebenarnya kita itu bisa beribadah kan atas izin Allah. Iya. Kalau sudah atas izin Allah, kemudian kita atas izin Allah itu menjadi petunjuk. Petunjuk itu kita kerjakan terus-menerus. Nah, petunjuk yang kita kerjakan memang menjadi amal soleh. Tapi amal soleh ini tetap harus ingat lillahi ta'ala. Namanya amal soleh itu memang harus kita kerjakan. Ya. Setelah kita kerjakan nih, ini ujiannya belum sampai di situ. Belum selesai. Belum selesai. Dan suatu ketika dia memang pada waktu itu dia benar bisa dia jaga. Tapi suatu ketika dia masuk TV, dia masuk radio, dia masuk ini, dia diundang. Yang undang apa nih? Ibu RT pertama. Yang undang apa nih? Pak Lurah. Yang undang siapa nih? Bupati. Yang undang siapa nih? Gubernur. Yang undang siapa nih? Kepolisian. Yang undang siapa? Nah, di titik-titik itu hati otaknya mau kemana? Kalau dia merasa dia sombong dengan diundang, dengan ini sama. Dia akan merusak semua amal soleh. Jadi kita harus memahami bahwa itu diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Memang tidak boleh. Itu bisa aja diceritakan. Oh, sholat kita itu bisa celaka kok kalau kita lalai. Benar. Iya kan? Kalau kita lalai udah celaka sholat kita. Sholatnya loh. Iya. Kemudian apalagi kita sampai ria masih kecil ria ini. Masih di titik-titik. Ingin dilihat orang. Kalau besar ombak namanya. Ombak namanya. Tapi sayangnya itu. Iya. Jadi itu yang harus kita pikirkan terus-menerus, lekat dalam hati kita. Kalau dia ibadahnya disombongin, sudah habis dia. Dia ibadah itu akan habis ditelan dengan kesombongannya, ditelan dengan kebanggaannya, ditelan dengan besar kepalanya, dia habis. Nanti taunya nanti di akhirat yang seperti itu. Insya Allah
Taunya di akhirat. Kalau di dunia mah nggak tahu. Momennya ada nih. Ada seseorang yang ngomong, kamu kan dakwah tuh. Kenapa harus pakai peci? Pakai dong sorban kayak gini nih, biar kelihatan gagah, mamanya. Lah kalau dia itu ngomong gitu ya, itu habis itu ibadahnya. Masa itu aja Ustaz ya? Lah iya, peci, sorban dan sebagainya tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu ketakwaannya. Nah, takwa itu gimana? Tahu agama, tahu syariat, diamalkan. Tahu dia menjaga gimana dia tidak sombong. Lepas dia pecinya. Takut saya sombong, umpamanya. Boleh, silahkan. Dia pakai peci. Kenapa kau pakai peci? Biar saya tidak melakukan perbuatan dolim, maksiat. Nggak apa-apa, silahkan. Kalau misalnya saya kemana-mana pakai koko biar dilihat soleh, gimana Ustaz? Lah ya sama aja kan gitu. aja. Sama aja. Yang begitu itu bisa menjadikan tangisan di hati kita. Sebenarnya ya kan pakai baju koko kalau pas lagi apa namanya? Ceramah kan nggak ada masalah memang. Benar. Uniformnya seperti itu. Tapi kalau memang sehari-hari kita koko, boleh silahkan. Tapi kalau kita memang nggak mampu menjaga, ya nggak usah pakai koko. Nggak usah, saya hanya bilang untuk saya saya sendiri aja. Ya nggak usah, daripada nanti kita bisa menjadi ria, ujub seperti itu. Kan harus hati-hati. Itu kita jaga. Bukan berarti kita harus, biar saya tidak melakukan maksiat. Lah, emang nggak maksiat. Ujub sama riaknya ada nggak? Kan gitu. Emang nggak maksiat sih. Ujub riak itu maksiat? Enggak. Tapi nggak boleh gitu. Sama. Jadi bukan, nggak masalah nih pakai apapun, nggak masalah. Tapi bisa nggak seperti itu. Jadi itu yang harus kita pikirkan, kita terapkan di diri kita, sehingga bagaimana kita itu senantiasa tawadu pada Allah Ta'ala. Itu memang susah, sangat susah sekali. Namanya kita itu disuruh bersyukur sama Allah Ta'ala aja masih belang-blonteng ya. Syukurnya itu gimana? Kan biasanya kalau namanya syukur itu ya kalau dikasih sesuatu bersyukur, alhamdulillah, boleh, nggak salah. Tetapi syukurnya itu betul mensyukuri itu adalah dari Allah atau syukur karena senang duniawi, kan beda sudah. Benar. Benar? Benar Ustaz. Coba kalau dia senang karena Allah Ta'ala, saya yang mau tanya, kamu bersyukur nggak tiap pagi dibangunin sama Allah Ta'ala? Hanya itu aja saya itu tanya. Awalnya itu dulu aja, bangkit, bisa sholat, itu disyukuri nggak? Itu aja dulu. Nggak cuma nerima uang, nggak cuma nerima amplop, nggak cuma nerima bulanan, enggak, itu aja dulu. Kalau itu pasti dia mau nyenengin. Kan gitu. Coba kalau memang namanya bersyukur, dia akan senantiasa ingat. Malamnya pada waktu rebahan mulai dia tata susunan doanya, ya Allah, alhamdulillah sejak hari ini dari pagi Engkau bangunkan aku. Alhamdulillah aku bisa menjalankan sholat dan pekerjaan lain. Ya Allah, semua pekerjaan yang aku lakukan hari ini semuanya atas izin-Mu, atas izin. Semua pekerjaan yang aku kerjakan adalah pekerjaan dari-Mu. Alhamdulillah ya Allah, dan pekerjaan yang aku kerjakan tersebut bisa aku kerjakan karena nikmat dari-Mu. Nikmat yang mana? Nikmat bisa bernapas, nikmat bisa bergerak, nikmat bisa ngomong, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan. Kok nggak pernah sih? Syukur yang gimana yang mau disyukurin? Syukur dapat uangnya. Itu kan syukur karena seneng aja. Iya, karena senang. Coba kalau syukur nikmat. Nah inilah orang yang begini memang carinya susah. Tiap kali mau merebahkan dia bersyukur satu hari, bersyukur satu minggu, bersyukur terus begitu terus. Akhirnya dia sadar bahwa tubuhnya dia itu bukan milik dia sebenarnya. Ini milik Allah, yang gerakin ya Allah udah. Apa yang mau dibanggakan dengan tubuh kita? Dia ganteng, dia cantik. Nah, dia akan bangga, biasa ini milik Allah. Itu aja. Nah ini jarang yang seperti itu, bersyukur yang seperti itu. Padahal semuanya kita syukurin.
kita bisa ngisi ngaji di siraman kolbu, ya kita syukuri ya, sehari-hari mah harus seperti itu Pak Nurban. Ya Allah, alhamdulillah atas izinmu aku bisa menjalankan pekerjaan atau aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku, titik. Walaupun pekerjaan itu melalui Haji Hasan, melalui Mbak Devi yang ngatur, melalui orang-orang atasan siraman kolbu yang lain, tapi itu semuanya dari Allah Ta'ala.